Pertama kepada Gubernur DKI yaitu Bapak Jokowi. Waktu itu studi banding mengambil IICD, satu mata kuliah khusus membicarakan tentang program beliau yang berjudul Jujur. Saya makanya ingin ketemu beliau. Yang kedua dengan Bapak Khairul Tanjung, karena sama-sama satu kampung. Saya hanya juga bertanya, beliau bisa jadi usaha seperti begitu apakah dia jujur? Itu aja Pak. Jika pada kalem. Baik Bapak, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu dulu. Ada S3? Karena mahasiswa. S2. Yang Bapak dari daerah mana Pak? Sulawesi. Pak. Dengan Pak Mul. Panggilannya Pak Mul. Pak Mul dari Sulawesi. Saya dari Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara. Ada yang dari Sulawesi Tenggara juga di sini? Adalah kita dengar sekarang antara melanjutkan S2 beliau. Perjalanan pesan beliau itu sama dengan proses saya yang tidak ada dan tidak ada. Begitu pula yang kedua dari Pak Jokowi, beliau juga adalah saya pemimpin yang menerapkan kritik yang jujur, kemudian juga bersih dari korupsi dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah beliau tidak menggunakan uang dalam terpilihnya baik dari wali kota Solo maupun menjadi gubernur DKI. Ngomong-ngomong sudah baca bukunya? Saya punya buku Jokowi ada 5. Kalau buku Senat Singkongnya? Punya Khairul Tanjung sudah 2. Sudah 2. Satu saya beli sendiri, satu saya beli lagi di situ. Ya. Udah 2 kali baca juga maksudnya? Dibaca sekilas. Oh, dibaca sekilas. Baik-baik, nanti mudah-mudahan bisa langsung ikut sesi tanya jawab ya Pak ya. Bisa langsung juga bertanya dengan Pak Jokowi dan juga dengan Pak Khairul Tanjung. Sekali lagi terima kasih Pak Mul. Masih menjabat sebagai anggota dewan ya Pak ya? Baik, kalau ada yang mau protes silakan langsung nanti. Kedatangan dari Pak Jokowi dan juga dari Pak Khairul Tanjung. Baik, sebelumnya saya mengingatkan kepada teman selama acara berlangsung jangan sampai ada gangguan dari aturan standar keselamatan yang harus dipatuhi. Kami memiliki 3 pintu utama, 1, 2, dan 3. Beserta Ibu Khairul Tanjung. Hari ini acara akan segera dimulai. Itu babi.
santai. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya memohonkan maaf karena Pak Yakob Utama yang seharusnya hadir tidak bisa hadir pada siang hari karena faktor kesehatan. Yang kedua, seperti tadi juga disampaikan oleh Dansi, buku Pak Khairul Anwar, si anak kampung itu memang sudah tercetak 400.000 eksemplar. Dan sudah terjual dan beredar sampai 2 hari yang lalu 340.000 eksemplar. Tinggal 60. Ini sebuah rekor untuk sebuah biografi. Kalau yang non biografi barangkali banyak, tetapi kalau biografi inilah yang pertama. Belum lagi yang membacakan itu lebih mungkin banyak juga, tetapi Pak Khairul selalu mengatakan tidak apa-apa, toh pada akhirnya semakin banyak baca semakin bagus. Penerbit buku Kompas yang menerbitkan buku ini termasuk juga penulisnya tentu memperoleh berkat besar. Dan ketika saya membaca buku, satu kata kunci yang disampaikan oleh Pak CP adalah wirausaha itu bukan turunan, bukan keturunan, tetapi wirausaha atau wirausahaan itu bisa dilatihkan. Dan beliau telah menunjukkan contoh itu. Dilatihkan dalam hal ini adalah kerja keras, ikhlas dan jujur. Saya kira itu turunan dari kata pertama tadi. Dan pada akhirnya dengan 3 kata itu memperoleh kepercayaan. Pengalaman ini yang dikeluarkan oleh Pak Khairul Anwar kepada generasi muda, terutama saudara-saudara sekalian, itu akan yang konon jumlah tempat, padahal direncanakan hanya 2.000. Artinya bahwa minat anak-anak muda untuk memperoleh bagian pengalaman dari beliau itu cukup besar. Pak Khairul tidak mau disebut sebagai pengusaha dagangan, tetapi memang beliau rela disebut sebagai rising star, bintang yang baru tumbuh belakangan yang besar. Karena dalam waktu 10 tahun sejak 1996 sampai dengan 2006, Pak Khairul telah menunjukkan kerja keras dan keberhasilannya dalam usaha. Dan selalu dikatakan oleh Pak Pram atau tokoh usahawan yang lain bahwa kita masih kecil jumlahnya untuk gerakan usaha kita. Yang keempat, kehadiran Bapak Jokowi tentu ada maksud. Kedua, beliau adalah sama-sama rising star. Beliau datang dari Solo. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tetapi ternyata memberikan harapan baru untuk kita. Sama seperti kita, warga Jakarta juga memberikan harapan baru untuk Pak Khairul Anwar. Sehingga maksudnya, kalau dua tokoh wirausaha ini tampil bersama dan kita bisa belajar. Contoh yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi. Beliau telah memberikan contoh bagaimana seorang
bagaimana seorang pejabat harus berkomunikasi. Dan tidak sekali dengan cara berkomunikasi dari para pejabat yang lain. Karena itu banyak tiru. Walaupun pernah meniru, itu kalau sudah yang kedua kali tidak lagi meniru, tetapi itu menjiplak. Itulah kenapa pada sore hari ini kita memperoleh kesempatan untuk belajar. Oleh karena mari kita bersama-sama terima kasih karena Pak Khairul dan Pak Jokowi memberikan berbagi pengalaman bersama kita, dan semoga ini bermanfaat untuk kita generasi ke depan. Saya kira poin 4 ini yang harus saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga ahli. Untuk diskusi kita siang hari ini kita menghadirkan dua pembicara yang sangat luar biasa. Mereka pertama kita ada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan saya melihat kemiripannya dengan Bapak Heru Tanjung karena sama-sama berangkat sebagai seorang pengusaha memulai semuanya dari nol. Karena kita tahu dulunya Pak Gubernur ini Pak Jokowi berangkat dari pengusaha furniture ya Bapak ya, di Solo, di kota asalnya. Pengalaman itu menjadikan seseorang menjadi lebih keras untuk berusaha. Nah, untuk lebih dekat mengenal pembicara kita pada siang hari ini, yang pertama kita akan sama-sama menyaksikan VT atau tayangan dari profil Bapak Joko Widodo. Joko Widodo atau Jokowi Gubernur DKI Jakarta ke-17 menjadi sosok fenomenal sepanjang tahun 2012. Kemudian ada ayat 3 hari ini, lahir di Solo 21 Juni 1961. Aslinya dari rakyat, lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Awalnya sebagai pengusaha mebel, sebelum akhirnya memiliki karir politik. Ternyata pilihannya tak salah. Perjalanan politik Jokowi berhasil sembilan. Berikut 7 pencapaian fenomenal pria pecinta musik rock ini. Jokowi sukses mewujudkan spirit of Java dan kota Solo dalam masa PKL yang jadi problem tahun, terlaksana dengan pendekatan dialogis dan kemanusiaan. Pemindahan PKL berlangsung tanpa konflik. Di tengah panisnya masalah korupsi di tanah air, pemerintahan Jokowi dinilai bersih dan transparan dalam mengelola anggaran keuangan negara. Sebagai sesuatu terkait Gubernur Jakarta yang menciptakan mobil SRK, menggunakannya sebagai mobil dinas. Prestasinya, Kota Solo dan Jokowi meraih lebih dari 20 penghargaan nasional dan internasional. Lewat media sosial dan pergerakan yang juga pendukungnya di situs YouTube serta dalam kebijakan pro rakyat, Ahok yang menjadi dalam pemilihan yang plural. Hasilnya, Jokowi memenangkan pemilu kada putaran kedua. Yang digelar dengan pesta rakyat dan pengalaman gratis saat PKL. Dari hari pertama kerjanya, Jokowi langsung menancap gas. Gerakannya sangat membuat kagum anak buahnya, termasuk ketika ia melakukan sidak ke kantor-kantor kelurahan dan kecamatan. Tradisi Hilir Projo alias keliling kampung yang dulu rajin dilakukan Jokowi Solo dilanjutkan di ibu kota. Sukanya sangat menjadi pembicara. Dalam puncak musim hujan, Jokowi mengecek sendiri infrastruktur kota. Bahkan mungkin Jokowi satu-satunya gubernur yang nekat masuk boro-boro. Di hari ke-70 sebagai gubernur ujian datang, maju melanggar
sebagian besar kawasan ibu kota itu bukan ibu kota. Selain meninjau para korban dan menyebarkan bantuan, Jokowi turun tangan dengan menjadi mandor bagi melaksanakan perbaikan. Jokowi Ahok dianggap sebagai sahabat buruh dengan merespon cerita kaum buruh yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi. Meski mendapat berbagai tentangan dari kalangan pengusaha, baru 2,2 juta pun disepakati menjadi standar UMR baru dari sebelumnya 1,9 juta rupiah. Kiprah politik dan karya Jokowi mendapat apresiasi dunia internasional. City Mayors Foundation di Inggris menetapkannya sebagai salah satu wali kota terbaik di dunia melalui pemilihan World Mayors Project 2012. Jokowi berada di untuk pertama kalinya, peringatan tahun baru di Jakarta digelar dengan karantina mulai dari Senayan hingga Tamrin. Festival sukses digelar. Selama 7 hari di Bali, malam tahun baru di Jakarta dapat dinikmati gratis oleh rakyat ibu kota. Bila dunia telah mengakui komitmen, integritas dan karakter kepemimpinan Jokowi, tak salah bila rakyat Jakarta berharap banyak pada strategi HI satu ini. Jakarta baru, ini baru Jakarta. Selamat bertugas Pak Jokowi. Langsung saja kami menggunakan silakan Bapak untuk memberikan presentasinya. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera kita semua. Kok banyak sekali? Akhirnya di sini kan masa sangat banyak. Saya mau ngomong apa ya? Pak Heru Tanjung, Pak Ibu, juga seluruh senior saya, dari Mas, dari kita, juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang pada sore hari ini hadir. Saya akan mulai apa ya? Entrepreneurship. Entrepreneurship itu kewirausahaan itu kalau menurut saya itu bagaimana merubah sesuatu sehingga sesuatu itu mempunyai nilai lebih. Kalau menurut saya itu kira-kira. Kalau menurut yang lain nggak tahu, saya tahunya hanya itu. Saya ingat anaknya orang nggak mampu. Saya lahir di bantaran sungai. Pindah empat kali dari bantaran karena kontrak orang tua saya dari bantaran sungai yang satu digusur pindah ke yang lain, digusur lagi pindah ke yang lain, terakhir digusur yang keempat. Setelah itu ya nggak punya rumah, gusur. Kemudian ini perlu saya sampaikan karena banyak orang-orang mengatakan bahwa untuk menjadi wirausaha itu harus punya modal dulu, harus punya duit dulu. Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Yang paling penting menurut saya, kalau tak mahasiswa, tak pelajar, tak siapapun ingin memulai usaha, langsung segera mulai. Jangan tunggu-tunggu. Mulai. Jangan takut-takut.
Coba lihat di gambar itu. Saya mulai dulu. Betul jadi tukang. Jangan dipikir saya nggak bisa tukang. Betul begini betul. Saya mulai dengan 4 orang. Saat itu saya sudah nggak punya apa-apa. Ini saya mau mulai, saya akan mulai. Sudah, Bismillah mulai. Berangkat itu aja. Dan saat itu saya ingat ini cerita perjalanan saya. Tahun 88 mulai dengan 4 orang, saya sendiri ikut tukang, jadi 3, saya jadi tukangnya 4. Saya juga jualan dari pintu ke pintu, tapi hanya di Limbok Solo, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, mulai. Pada saat mulai itu, kira-kira waktu 1 sampai 6 tahun, 1 sampai 5 tahun, atau 1 sampai 7 tahun itu memang beratnya sistematik, sangat berat. Kalau nggak siap, nggak usah masuk. Jangan sekali-kali kalau nggak siap. 1 sampai 7 kira-kira, 1 sampai 6. Kalau bisa cepat ya 1 sampai 5 itu berat sekali. Karena apa? Saya merasa orang lain, teman-teman saya sudah siap dengan modal, siap dengan orang tuanya yang memberikan support. Saya enggak. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara-saudara sudah mempunyai kekurangan seperti itu, ya berikan kelebihan diri kita. Kalau saya, orang lain kerja jam 8 sampai jam 4, ya saya kerja sampai dari subuh sampai tengah malam, dari subuh sampai ke subuh. Enggak punya apa-apa. Masa nggak punya apa-apa kerja jam 8 sampai jam 4 ya kalah dengan yang lain. Ya kan? Harus dilebihkan. Orang udah start dengan modalnya, ya dilebihkan. Jam 8, jam 4, kita subuh sampai tengah malam, subuh sampai subuh lagi kalau perlu. Dan itu berat sekali. 1 sampai 6 tahun betul-betul sebuah kondisi yang sangat berat kalau kita nggak siap. Ya, tetapi apapun nanti pintu masa kita buka. Tapi memang kalau saya kerja itu jangan kita ganti. Kalau belum gede gitu, jangan kita ganti, fokus satu saja, kerjain terus. Teman-teman saya yang sering kita ganti di saya dari dulu sampai sekarang gitu aja. Misalnya kerja kayu, ya kan, bangkrut, nanti kerja besi bangkrut, nanti kerja listrik bangkrut, nanti lagi kerja apa? Berarti kerja air, bukan berarti dia nggak merasa masalah. Dimulai dari TK, satu saja sudah mulai dari TK, ya kan, ada masalah, bisa selesai, naik level SD, fokus lagi, selesai, naik SMP, seperti itu. Dan sudah SMP, bangkrut, kena masalah, kembali lagi pindah ke TK lagi. Ada masalah lagi, pindah lagi dari TK lagi, kapan mau naik ke SMA atau naik ke S4 ya, S3, S4 ya, pakai rotan juga nggak sampai-sampai. Memang harus seperti itu. Dan ada pintunya masa-masa buka. Sudah yakin Tuhan harus mau bukakan pintu kita. Kita harus konsisten, istiqomah, nanti pintunya akan terbuka. Dan kalau sudah terbuka, baru merasakan enaknya. Oh enak terus ya. Saya juga begitu. Saya tahun 88 mulai di lokal, pasar lokal, 93 langsung sudah bisa ekspor. Jadi
setahun garap Solo dulu, tahun kedua garap se-Jawa Tengah, tahun ketiga sudah bisa masuk ke Jakarta dan sekitarnya, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam sudah langsung bisa ekspor, ya kan? Kita fokus kerjanya, fokus itu terus. Bisanya juga hanya tupang aja juga. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu semuanya suruh saya buat mebel dari mulai konstruksi sampai finishing, saya 100% saya bisa. Nyetain mesin saya bisa. Kerja kan detail seperti itu, detail kalau kerja kan detail sampai naikkan kursi ke kontainer untuk ekspor. Kalau kursi itu kan ke mana, kalau meja ke mana, apa ke mana, sudah saya lakukan sendiri. Saya bisa jadi kalau ada anak buah saya yang naikkan kontainer, tuh balik, udah hafalan saya. Jadi kalau ada anak buah yang finishing almari, habisnya 2 liter, tidak 2 liter, hanya setengah liter, nggak berani bantah karena tahu saya itu tukang. Nah ini gambar-gambar waktu setelah mulai ekspor, saya selalu pameran pertama juga dekat saja, pameran dulu di Singapura, kemudian masuk lagi ke Eropa, masuk lagi ke Amerika, masuk lagi ke Middle East, ya sedikit-sedikit ya tadi dari TK, SD juga urut, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, SMP juga itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya memang harus seperti itu. Jadi kalau ada yang menyampaikan, Pak saya punya modal, Pak saya punya uang untuk mengulangi, segera dimulai. Jangan berpikir seperti kalau punya keinginan yang kuat ya sudah segera dimulai. Jangan tengok kanan tengok kiri. Habis lagi berat. 1 sampai 5, 1 sampai 6 tahun. Jadi ini yang kita punya sekarang, ini produk yang kita hasilkan adanya kayu, mebel, ada rumah kayu, ada lantai kayu, dan jenis kayu semuanya untuk ekspor. Ya menurut saya, kalau saya sih merasa belum sukses, tapi kalau mau tiap sukses, menurut saya yang ada di tulisan itu. Tulisannya apa ya, nggak kelihatan. Tulisannya kecil sekali. Jadi ya selalu inovasi, selalu memperbarui produk. Kalau kita punya produk mau produk apapun selalu diperbarui, jangan sampai ketinggalan, tidak kita perbarui. Kalau saya, karena produk yang saya hasilkan selalu diperbarui, saya tidak pernah menutup pabrik saya untuk siapapun. Silakan masuk, mau tiru modelnya silakan, nanti saya 6 bulan ganti. Mau tiru finishing silakan, nanti paling 6 bulan saya ganti lagi. Mau niru packagingnya silakan, nanti paling maksimal setahun saya ganti lagi. Selalu menginovasi produk-produk yang ada. Jangan sampai kita ini berhenti, kalau berhenti ya sudah, artinya kita juga tidak akan berkembang. Kemudian yang kedua, tidak kelihatan. Mampu melihat memanfaatkan uang sekecil apapun, uang itu manfaatkan. Jangan sampai uang itu lepas, ya gara-gara kita nggak bisa
bisa memanfaatkan sekecil apapun, mau jualan produk apapun, sekarang ada kesempatan jangan kejar, jangan dilewatkan. Kalau saya belajar dari orang-orang Jepang, orang Singapura, orang Taiwan, itu kalau ada yang namanya pembeli, yang namanya buyer, saya pikir begitu datang pembeli itu di Solo, dari mulai airport sampai dia masuk WC, saya ikuti terus. Saya layani terus. Saya layani. Apalagi orang itu membawa peluang dari turun ke airport sampai masuk ke kamar mandi ke WC, saya tungguin. Nanti kalau nggak diambil orang lain, sampai nanti diantar naik pesawat lagi. Ini pelayanan. Kalau ada peluang seperti itu, ya memang harus bisa memanfaatkan. Ini contoh. Juga sama. Kalau saudara ada peluang, segera kejar, ambil, jangan berikan yang lain. Mempunyai peluang ambil apa yang sudah ada di depan mata, lepas nanti baru kita waduh kalau boleh ngomong seperti itu. Dan yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan motivasi tinggi akan bekerja. Kalau perusahaan lain, pemiliknya bekerja jam 8 sampai jam 6 sore, saudara kerja, ya tadi saya sampaikan, habis subuh langsung kerja sampai malam, kalau kuat sampai subuh lagi, kalau nggak kuat ya sampai tengah malam, kalau nggak kuat ya sampai jam 10 malam. Jangan seperti yang lain. Jangan bermimpi untuk sukses. Kalau saudara melakukan seperti yang lain jam 8 sampai jam 4, saudara jam 8 sampai jam 4. Lupakan yang namanya sukses. Fokus, tadi sudah saya sampaikan. Ya, kemudian ada konsistensi tadi. Konsistensi, konsistensi. Sehingga nanti akan muncul bahwa kita profesional di bidang itu. Jangan gonta-ganti bidang sana bidang sini. Nanti munculnya kita fokus, problem masalah persoalan kita kuasai, sehingga pelanggan kita, pembeli kita akan percaya kepada kita dan muncul yang namanya trust. Karena profesional betul dari bawah sampai meloncat ke atas, kerjanya itu saja, ya pindah. Jelas dari bidang satu ke bidang yang lain, dari barang satu ke barang yang lain. Nah, yang paling penting juga, nanti juga tanya ke Pak Heru Tanjung, berani mengambil risiko. Kalau nggak berani mengambil risiko, jangan jadi wirausaha. Saya kecemplung selokan pernah, kecemplung sumur pernah, bangun lagi, kecemplung sungai juga pernah, bangun lagi, kecemplung jurang dalam pernah, bangun lagi. Memang harus seperti itu. Sampai lurus lagi. Dan yang terakhir memang ini berani harus mampu berkomunikasi dengan siapapun, harus menjalin kerjasama, bisa menjalin kerjasama dengan siapapun, membangun networking, membangun jaringan. Karena tanpa itu, kalau kita hubungannya dan itu, ya jangan harap berkembang, Jadi memang kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita menjalin komunikasi, kemampuan kita membangun jaringan itu sangat penting sekali. Apalagi zaman sekarang, zaman yang serba berubah dan serba cepat seperti ini. Yang namanya komunikasi itu sangat penting sekali. Nah, itu kewirausahaan menurut Dr. Braga dan Sibarat sudah baca saja, saya tidak tahu masalah begini.
tulis gitu. Nah, kemudian ini 8 tahun yang lalu, ya kan, saya sudah berjalan 23 tahun, 8 tahun yang lalu. Inilah yang membedakan saya. Jadi karena saya didorong-dorong oleh teman-teman saya di Solo ada pilkada, dorong-dorong untuk ikut. Sebetulnya saya minat juga tidak, mimpi juga tidak. Saya inginnya juga itu tadi. Udahlah daripada teman-teman saya nanti tidak pada nggak sudah saya ikut pilkada wali kota. Nah, karena kecelakaan pilkada itu saya jadi wali kota. Ya kecelakaan, nggak niat dipilih. Dan kalau saya melihat saat itu memang masyarakat sudah bosan dengan muka-muka yang itu saja, sehingga saat itu ada Kamben, ada ketua kadin, ada orang-orang terkenal semuanya. Saya nggak malu nggak terkenal sendiri, tapi mungkin ya karena bosan orang milih saya dan saya menang, itu yang saya bilang tadi kecelakaan. Dan karena kecelakaan waktu itu saya dilantik hari Jumat. Saya itu sudah 26 tahun, 27 tahun nggak pernah yang namanya ikut upacara, nggak pernah upacara. Mahasiswa itu pernah upacara, saya di pengusaha itu pernah upacara. Jumat dilantik, Seninnya disuruh jadi inspektur upacara. Coba bayangin, ikut upacara saja nggak pernah jadi inspektur upacara. Pagi-pagi jam 7, Bapak nanti protokol, ya kan? Bapak nanti jadi inspektur upacara. Waduh, saya langsung pegangan kepala. Gimana jadi inspektur upacara? Gampang gimana? Nanti kalau komandan upacara datang ke Bapak, lapor Bapak, jawab saja, laksanakan. Oh gitu, laksanakan itu ya. Gampang, pikiran saya gampang. Terus, nanti kalau komandan upacara memberi Bapak Umar, oh ya, apa? Terus yang terakhir, nanti kalau komandan upacara ngomong bubarkan, Bapak jawab bubarkan. Oh, apa? Saya kan badan saya kecil, kurus. Saya naik podium seperti ini, jadi komandan, Bapak jadi inspektur upacara. Saya naik ini, saya gagah-gagahkan ini. Dan masa sudah kurus ini gagah-gagahkan yang ikut kira-kira 4.000 ya sama seperti ini, banyak sekali. Begitu komandan upacara datang ke saya, lapor, bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan. Dia kembali, Pak, selamat 1. Ternyata yang selamat yang kedua. Begitu komandannya kan kepada inspektur upacara, enggak, saya gagahkan. Coba semenit, 2 menit, 3 menit, pertama semua satu. Di depan saya, aduh, sudah lebih dari 4 menit itu saya gini, saya lepas, pas nggak lepas saya. Lalu besoknya keluar koran, ya karena itu plannya itu tadi, karena dari mira usaha masuk ke pemerintahan yang diajari cara jadi inspektur upacara. Supaya terakhir komandan upacara datang lagi, lapor, bla 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 bla, saya jawab bubarkan. Sehingga lalu ternyata jadi
disuruh-suruh jadi inspektur upacara. Saya tuh kemana-mana juga biasa pakai supir nyetir sendiri, nggak kayak sekarang, nggak sopir, nggak juga. Ini kita juga. Saya kan nggak pernah biasa kemana kayak gini, nggak pernah pakai itu. Setelah jadi wali kota, saya juga. Nah, kelirunya yang memberi. Saya kurus kayak gini, diberi juga tinggi tegap gitu. Tambah ganteng lagi. Ini keliru. Begitu ada tamu. Itu yang disalami juga saya terus. Dipikir wali kotanya juga saya ini. 1 bulan dan saya masih kuat. Ada tamu dia salam terus sudah. Tapi ya tamu tidak malu. Sudah malu tanya. Memang gak punya bodi saja jadi siapa. Sebulan saya masih kuat. Bulan kedua saya kuat-kuatin. Bulan ketiga gak kuat saya. Saya ganti masukkan yang lebih jelek dari saya. Setelah itu selamat sampai sekarang. Selamat di kalau ada tamu-tamu bisa lama saya terus. Tapi di sini saya untuk jadi gubernur itu belum pernah kayak mungkin juga karena sering keluar di TV orang nama udah apa. Kalau yang urus ini pasti gubernur. Benar. Jadi saya sekarang juga ajudan saya juga milih-milih juga. Saya ada ajudan saya. Des, mana ajudan saya? Ini yang saya. Ini dari STPDN. Saya tes pinter banget, jadi udah jadi ujian saya. Nggak ternyata pinter, udah. Begitu perintah, kalau diberitakan pasti ada tambahan, jadi pinter banget. Pakai rumah juga bagus. Ya saya mungkin ingin menambahkan ya, mungkin ada yang disebut tadi. Saya ingin menambahkan beberapa praktek seperti sama di wirausaha dan birokrasi itu juga sama, mirip-mirip dan sama. Kalau kita bisa mengelola manajemen organisasi itu jadi sebuah manajemen organisasi yang baik. Tapi yang sekarang memang ini paradigma lama di birokrasi. Yang pertama sering kita di birokrasi kita di pemerintah bukan sering hampir semuanya selalu terjebak pada rutinitas. Kalau saudara ingin berdata, jangan sampai yang punya rutinitas itu dilakukan. Jangan sampai, nggak boleh rutinitas. Sehingga saya juga birokrasi kita di DKI juga ingin saya bawa kepada sebuah birokrasi yang selalu ada inovasinya, ada hal yang selalu diperbarui, entah apapun selalu. Jadi tidak harus bahwa pejabat itu di kantor terus, nggak apa-apa. Gubernur masuk boro-boro nggak apa-apa. Apa yang salah? Enggak. Dan gubernur tiap hari masuk ke kampung-kampung, tidak ada yang salah. Kenapa harus di kantor terus? Apalagi sistem dan manajemennya sudah nanti diperbaiki, udah nggak perlu kita. Sekarang lewat telepon bisa, lewat SMS
SMS bisa, telekonferensi bisa, Skype bisa, Twitter bisa, Facebook bisa, ya bisa. Zamannya nggak berubah. Era sekarang ini era horizontal. Kalau saya ngomong era sekarang ini era belusukan. Iya, sudah nggak zamannya lagi. Pejabat itu harus eksklusif, sudah nggak zaman. Kalau gubernur harus bergaulnya eksklusif dengan menteri, dengan wali kota, dan kepala dinas. Tidak, eranya yang horizontal kayak gini. Bergaulnya dengan siapa? Karena sudah demokrasi tetap ya dengan masyarakat. Dengan masyarakat tidak ada yang lain. Eranya kita horizontal, bergaulnya eksklusif. Tidak akan ketemu masa kita. Tidak akan ketemu, tidak akan sambung nanti keinginan di masyarakat atau kebutuhan di masyarakat dengan kebijakan yang mau kita buat. Sama juga dengan wirausaha juga sama. Ini era horizontal. Bapak Ibu Saudara harus tahu kebutuhan pasar itu apa, kebutuhan pelanggan itu apa. Bisa membaca, ada tren berubah sedikit langsung dibaca. Ya, apa sebab aktivitas itu saja jualan. Baca konsumen, baca pelanggan kita. Sama, kalau saya sekarang gubernur, pelanggan saya, konsumen saya, masyarakat. Kalau datang ke sebuah tempat itu, kita harus melayani. Itu yang harus diubah. Jadi banyak yang kaget, ada lelang jabatan. Ini inovasi, membangun sistem kartu Jakarta Sehat, membangun sistem kartu Jakarta. Ini membangun sistem. Ya, kalau kita hanya rutinitas saja, ya begini kan nggak akan berubah kita. Ada dunia yang berubah total. Kalau yang tidak mau horizontal habis kan. Ingat, coba lihat Libya kuatnya seperti apa? Karena eksklusif sekali, tidak horizontal kan? Apa? Ya kalau tidak di Mesir seperti apa? Karena tidak horizontal. Sama juga dengan perusahaan tidak sama. Eranya sekali horizontal. Baru betul-betul ngerti keinginan masyarakat, kebutuhan pelanggan, keinginan pembeli, semuanya harus kita ketahui semuanya. Sehingga gampang menyerahkan sebuah produk pada pelanggan kita. Ini juga yang terus saya pelajari, apa saya selalu berusaha di kampung, di kawasan umum, karena saya ingin mendengar, saya ingin memperhatikan pelanggan saya, pembeli saya kalau di wirausaha. Tapi karena saya betul itu ada di masyarakat pelanggan dan customer kita. Kemudian orientasi di pemerintahan ini, orientasinya selalu orientasi prosedur. Sudah ketinggalan jauh sekali kalau kita terus-terusin seperti itu, berbelit-belit karena ada prosedur sehingga jadi berbelit-belit. Yang ada di dunia usaha adalah orientasinya apa? Hasil. Orientasi selalu hasil. Prosedur mengikuti. Kalau di pemerintah seperti itu, orientasi hasil. Tapi jangan tinggalin prosedur ikuti. Sehingga terjadi sebuah perubahan-perubahan baru. Kemudian juga selalu saya sampaikan kepada bapak saya bahwa harus berani mengambil risiko. Kalau tidak mengambil risiko, ngapain takut? Sudah putuskan ambil risiko nggak apa-apa. Jadi pimpinan nggak berani ambil risiko, nggak usah jadi pimpinan. Duduk saja di rumah, nggak usah jadi pimpinan. Juga sama, hanya bedanya kalau di swasta, kalau kita memutuskan keliru, yang habis milik kita sendiri. Tapi kalau di birokrasi seperti saya memutuskan keliru bisa 9,8 juta warga DKI ini bisa dapat imbasnya, sehingga
berani mengambil risiko tapi dengan kalkulasi dan hitungan yang matang. Nah, ini yang kita bawa seperti ini. Apa menginovasi sebuah sistem kartu Jakarta saya, kartu Jakarta kita terus. Ini yang belum. Nanti ada kampung deret, ada super kampung, ada kampung backpacker, ada kampung ikan, ada kampung herbal, ada kampung kita ini. Ini ciri kampung besar Jakarta ini tetap tidak semuanya menjulang tinggi, tapi kampungnya juga harus menjadi identitas dan karakter kota. Jangan sampai identitas dan karakter kota Jakarta hilang gara-gara kampungnya berganti Jakarta langit semuanya. Nah, mengenai belusukan dan belusukan tidak sama. Ini ada tadi era habis kota, cara mendengar secara langsung apa yang dialami, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita ngerti betul keinginan mereka. Kalau enggak, yang laporan dari bawah ya kalau yang dilaporkan baik-baik, jelek-jelek atau masalah-masalah dilaporkan baik-baik, kemudian kita buat kebijakan keliru, yang salah adalah masyarakat. Terus, nah, ini tiap hari. Dari siang sampai sore, pagi sampai sore, saya lakukan memang pelanggan, customer saya itu adalah masyarakat, sehingga kebutuhan harus selalu bisa saya ikuti. Sebetulnya nanti titik akhir dari manajemen belusukan adalah timbulnya sebuah kepercayaan, timbulnya trust dari masyarakat. Karena percuma kita jadi pemimpin kalau rakyat kita nggak percaya, sulit. Pemimpin kalau menurut saya bagaimana bisa membariskan masyarakatnya, dibariskan untuk menuju kemana, diajak kemana itu bisa. Kalau nggak bisa membariskan itu bukan pemimpin. Dan itu akan bisa kalau seorang pemimpin dipercaya oleh masyarakatnya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau jadi wirausaha sudah timbul yang namanya trust, yang namanya percaya, nggak akan berbelok yang namanya membeli. Masyarakat datang terus. Jadi membangun yang paling sulit dan membangun kepercayaan yang paling keras. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kami juga sekaligus memakai yang terhormat Bapak Khairul Tanjung. Hadirin, ini mengajak Anda untuk melihat profil perjalanan hidup seorang Khairul Tanjung, anak singkong, yang dari kecil hingga dewasa memiliki banyak ujian dan juga keberhasilan. Berikut adalah Khairul Tanjung, sang anak singkong. Sebuah kehidupan perjalanan karir dari sosok Khairul Tanjung. Sebelum kita ke bedah buku, mungkin kita ke Pak Jokowi dulu Pak ya. Mau tanya nih Pak, ngomong sudah baca bukunya Pak Khairul Tanjung belum Pak? Sudah, tapi belum rampung. Belum semuanya belum habis gitu ya Pak ya. Kalau saya boleh tanya, menurut Bapak komentarnya apa Pak setelah membaca walaupun belum rampung? Ya, ini toh kalau kita ingin melihat perjalanan Pak Khairul Tanjung memang harus habis satu tujuan. Tapi kalau yang saya ikuti dari kiprah beliau di sisi kewirausahaan, saya kira untuk sekarang ini nggak ada yang lain. Ini beliau ini nomor satunya di Indonesia yang sekarang, nomor satunya. Begitu berangkat, tadi saya tanya Pak Khairul
tapi cepat dan meroket. Nah, ini nanti saudara tidak tanya, cepat meroketnya itu kuncinya gimana? Cara buka pintunya seperti apa? Ditanyakan saja. Tidak tahu mau kasih buka rahasianya ada. Kalau kasih buka rahasia saya tidak mau dengerin. Saya kan juga pengen saya meroket oleh Pak Heru aja. Kalau saya memang bisnis saya ekspor, tapi nggak ada satu kecilnya Pak Heru aja. Kecil sekali. Nggak tahu seberapa jutanya Pak Heru aja mungkin kalau yang saya miliki. Jadi nanti tanya yang itu, Pak, buka pintunya seperti apa Pak? Langsung bisa melesat seperti itu. Pasti ada kuncinya. Kemudian Pak Heru Tanjung bisa menyampaikan buka pintunya seperti apa, kuncinya seperti apa. Tapi pas lagi saya termasuk di bidang kewirausahaan, termasuk pengagumnya Pak Heru Tanjung. Serius betul. Teman-teman di sini juga ya, untuk bisa seperti Pak Heru dan juga Pak Jokowi. Betul. Bagaimanakah membuka pintunya dan juga kuncinya seperti apa? Kita dengar bersama Hairul Tanjung Siana Siko. Saya juga bahasa mau dengerin. Oh, dengerin Oh, Bapak. kita mau dengerin dari Bapak. Ya nanti nanya juga Bapak. Boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Pak Jokowi, tamu kehormatan kita pada malam ini, hadir juga Pak Manuel Sirait, anggota DPR kita, ya, pimpinan Kompas, Pak Harto dan Pak Agung, dan hadir bersama saya pada hari ini mendampingi saya karena menganggap acara ini khusus, yaitu istri saya tercinta Anita Rosalind. Dan hadir juga putri tertua saya, namanya Putri Indasari. Ya, silakan Putri. Berdiri, lihat semua. Adik-adikku, khususnya para mahasiswa, para pemuda dan pemudi yang hadir pada hari ini, yang saya dengar tidak hanya dari Jakarta. Ya. Saya dengar ada yang dari Sulawesi. Coba siapa yang dari Sulawesi? 1, 2, 3, 4. Di belakang, oh di atas ada dari Sulawesi. Ya. Oh ada. Saya dengar banyak yang dari Lampung. Wah, ini rombongan dari Lampung. Ada yang dekat di
luar biasa. Terima kasih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, senang sekali hari ini Kompas dan Gramedia Group melancarkan acara bedah buku dengan khusus temanya entrepreneurship, dan biasanya saya sendiri, tapi khusus di Jakarta ini itu mengundang tamu spesial yaitu Gubernur Jakarta Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi gubernur yang agak spesial karena apa? Beliau juga dari wirausaha. Jadi tadi sudah sharing sama kita tentang bagaimana proses beliau menjadi wirausaha dan bagaimana beliau berubah dari wirausaha menjadi tokoh politik, tokoh birokrat, tetapi jiwanya tetap jiwa wirausaha. Ini adalah satu terobosan yang baru. Dan saya kenal Pak Jokowi sudah cukup lama. Saya mengagumi beliau sebagai wali kota Solo. Bahkan pada waktu saya membuka Trans Studio di Makassar, beliau adalah salah satu tamu kehormatan saya yang khusus diundang sebagai wali kota Solo, ikut bersama-sama saya naik satu pesawat itu ke Makassar bersama untuk melihat bagaimana Trans Studio di Makassar. Dan kebetulan istri saya berasal dari Solo dan salah satu supporter utamanya Pak Jokowi. Ini sesama orang Solo ini suka saling dukung-mendukung. Adik-adikku sekalian, hari ini saya rasa mungkin banyak di antara adik-adik yang sudah membaca buku Si Anak Singkong. Hari ini saya mencoba untuk mengintisari buku itu menjadi 4 bagian. 4 bagian ini penuh nilai, penuh makna, di mana itulah pengalaman utama saya untuk seperti Pak Jokowi bilang bisa sampai seperti sekarang. Jadi 4 nilai utama ini menurut saya adalah nilai yang penting untuk adik-adik ketahui dan membaca buku Si Anak Singkong. Yang pertama, nilai apa yang pertama? Yang pertama, adik-adikku sekalian, yang paling penting adalah bahwa sukses adalah hak milik semua orang. Bahwa sukses tidak hanya hak orang-orang kaya, anaknya jenderal, anaknya presiden, anaknya menteri, anaknya gubernur, tetapi sukses adalah hak semua orang. Jadi adik-adikku sekalian, apapun, siapapun orang tua adik-adik semua bisa sukses, tergantung dari usaha dan upaya adik-adik sekalian, bukan tergantung dari orang lain, bukan tergantung siapa orang tua adik-adik sekalian. Bersyukurlah kalau kebetulan orang tua adik-adik orang yang mampu, punya jabatan, syukuri, karena itu adalah anugerah Tuhan yang bisa adik-adik gunakan, adik-adik kapitalisasi untuk mencapai sukses. Tetapi kalau bukan pun tidak masalah. Jangan mencari alasan saya nggak bisa sukses karena orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Tidak ada kaitan sukses seseorang dengan predikat, jabatan, kekayaan orang tua siapapun. Jelas? Nah, saya sekarang sharing contoh soalnya. Adik-adik sekalian kan tahu, tadi sudah dilihat, saya lahir kebetulan dari keluarga yang kurang mampu. Kebetulan, karena kita lahir nggak bisa memilih jadi anak siapapun.
Jadi saya lahir itu di Jakarta. Di Jakarta, tepatnya di Gang Sepur 2 Kemayoran. Ya. Tahu namanya Gang Sepur? Sepur tahu Sepur? Sepur itu kereta. Kalau Gang Sepur itu pasti gang di dekat rel kereta. Ya. Dan Pak Jokowi sekarang sering berusukan masih tahu kalau semua daerah dekat rel kereta pasti kumuh. Pasti tempatnya orang miskin di situ. Ya, namanya Gang Sepur. Ya, nah, Gang Sepur itu banyak, Sepur 1, Sepur 2, Sepur 3, Sepur 4, ngikut sepanjang rel. Ya, nah saya kebetulan lahirnya di Gang Sepur 2, pindah ke Gang Sepur 4. Jadi kalau Pak Jokowi pindah 4 kali, saya nggak pernah terhitung berapa kali. Karena jumlahnya lebih banyak dan nggak jelas lagi itu. Ya, kalau Pak Jokowi masih punya foto-foto zaman dulu, saya saking miskinnya nggak ada bekas fotonya. Ya, jadi kalau tadi film itu adalah film rekayasa, ya, film yang dibuat berdasarkan cerita. Karena apa? Nggak ada dokumentasi. Zaman saya lahir fotonya ada, nggak ada. Zaman saya remaja nggak ada. Foto kecil saya adalah foto waktu sekolah SMP yang foto bareng-bareng. Yang sama teman-teman sekolah itu pun karena ada teman sekolah yang masih memegang. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ya, saya anak orang tidak mampu. Bisa menjadi seperti hari ini, alhamdulillah kata orang sukses. Ya, oleh karenanya ini pembuktian kepada adik-adik sekalian bahwa ya, apapun posisi orang tua adik-adik sekalian, sukses adalah milik, adalah hak adik-adik semua. Semua mau sukses? Siapa yang mau sukses? Nah, gak ada kan? Nah, jadi sekarang pulang nanti ke daerah masing-masing, ke rumah masing-masing. Kalau masih ada orang tua, sampaikan kepada orang tua, Bapak, Ibu, saya baru dengar tadi ya dialog atau bincang-bincang bersama Pak Jokowi, Pak Heru Tanjung, Pak Tete, kasih tahu ternyata saya punya hak buat sukses. Saya punya hak untuk berhasil. Ya, jadi ini adalah hak adik-adik sekalian. Nah, tentu kan bertanya, orang bisa sukses itu dari yang tidak ada, tentu harus ada triggernya, harus ada pemicunya, harus ada sesuatu yang membuatnya untuk dia bisa bergerak maju bahwa saya itu pengen sukses dan saya punya hak untuk sukses. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi trigger untuk adik-adik sekalian. Nah, waktu saya triggernya adik-adik adalah ketika saya masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Jadi gini-gini, saya ini dokter gigi tangan sebagai seorang dokter gigi. Walaupun tidak pernah praktek. Tetapi alhamdulillah kalau sakit saya masih bisa nulis resep sendiri. Karena kan di dunia diajarin, saya pernah dulu sebelum lulus saya harus lewat 2 tahun di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau rasa-rasa kurang enak menulis obat ya nulis resep sendiri. Nah, adik-adikku sekalian, dulu yang men-trigger saya ketika harus masuk Fakultas Kedokteran Gigi harus membayar uang kuliah. Berapa? Kecil. Uang kuliahnya cuma Rp45.000. Uang kuliah setahun waktu zaman saya Rp45.000. Uang kuliah 1 tahun. Ya, adik-adik sekalian, ditambah uang jaket, ditambah uang aprap, waktu itu ada aprap, total semua jadi Rp75.000. Nah, ternyata orang tua saya tidak memiliki uang Rp75.000.
tadi dikatakan, ya, apa yang terjadi? Ibu saya terpaksa harus menggadaikan kain halusnya. Apa itu kain halus? Adik-adik sekarang mungkin nggak tahu itu kain halus. Ya, kain halus itu kain batik tulis yang kalau zaman dulu itu mereka menyimpan, ibu-ibu itu menyimpan kain halus itu untuk apa? Untuk dipakai pada saat acara-acara penting, perkawinan anaknya, kematian, hal-hal yang sangat penting, sangat sakral, itu kain halus itu dikeluarkan. Nah dulu pegadaian itu mau menerima gadai kain halus, sehingga kain halus itu digadaikan untuk mendapatkan Rp75.000. Nah, adik-adik sekalian, saya tahunya belakangan. Kalau tahunya duluan, mungkin saya akan larang ibu saya sehingga saya merasa nggak perlu kuliah. Tapi uangnya dapat dulu, saya masuk kuliah, baru tahunya belakangan dikasih tahu bahwa uang kuliah saya itu adalah dari hasil menggadaikan kain. Nah, adik-adikku sekalian, itulah trigger, itulah pemicu saya bahwa saya berkomitmen, saya bersumpah pada diri saya sendiri, itu adalah saat terakhir saya meminta uang dari orang tua saya. Sukses yang pertama tadi, sukses adalah hak milik semua orang, tapi harus ada triggernya, ya. Nah, cari trigger di adik-adik sekalian supaya memicu, punya komitmen. Intinya satu, mau jadi wirausaha tanpa komitmen, omong kosong. Ya, mau jadi entrepreneur nggak punya komitmen, lupakan. Ya, jangan cari trigger untuk memulai komitmen. Tadi kan saya udah bilang, kalau bisa pulang ketemu orang tua atau ketemukan siapa, bilang saya punya hak untuk sukses dan mulai hari ini saya punya komitmen, ya, bahwa saya akan melakukan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk sukses dan berhasil di hidup saya. Ini yang pertama, ya. Jadi buku si anak singkong itu mempunyai yang pertama adalah menyampaikan ke semua orang, sukses adalah hak semua orang, tapi untuk itu harus ada trigger, dan trigger itu membuat komitmen, dan komitmen itu ya bisa diimplementasikan untuk bisa mencapai sukses. Yang pertama. Nah, adik-adik sekalian, saya mulai yakin. Tadi Pak Jokowi sudah menyinggung sedikit. Mulailah dari sesuatu, ya, yang adik-adik bisa kuasai, yang adik-adik bisa pegang dan bisa berhasil. Jumlah uangnya nggak usah jadi masalah. Mau hasilnya 5.000, mau hasilnya 10.000, mau hasilnya 100.000, mau hasilnya 1 juta, nggak masalah. Yang penting berhasil. Kenapa? Berhasil di saat awal penting, adik-adikku sekalian. Kenapa? Karena begitu adik-adik berhasil di saat awal, maka timbul yang namanya kepercayaan diri. Saya bisa. Jadi begitu bisa, itu yang berikutnya akan lebih mudah. Kalau adik-adik berhasil mendapat uang 10.000 yang pertama, itu kesulitannya jauh lebih besar daripada adik-adik mendapat uang 1 miliar yang kedua. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya lebih jelasin lagi supaya lebih ngerti. Ya. Kalau adik-adik belum pernah berusaha, belum pernah berhasil dapat uang 10.000 yang pertama, itu cari uang 10.000
susahnya setengah mati. Ya, minta sama orang tua paling gampang, minta sama teman bisa dikasih, ya, minta sama om tante juga gampang. Tapi cari uang 10.000 dari hasil keringat sendiri itu jauh lebih sulit. Untuk yang pertama, dibandingkan adik-adik pernah mendapat atau menghasilkan 1 miliar, mau mencari 1 miliar yang kedua, jauh lebih mudah. Jadi upayakan untuk bisa berhasil. Ya, nah contoh, ya, Bapak waktu memulai dulu tahun 81, walaupun sebelumnya sudah pernah menghasilkan uang, tetapi tahun 81 itu waktu mendengar ibu menggadaikan air, apa yang Bapak lakukan? Yang Bapak lakukan yang pertama adalah bagaimana caranya mencari uang yang mudah. Apa yang Bapak lakukan? Waktu itu salah seorang guru meminta murid-muridnya di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia itu untuk membuat sebuah buku ACC praktikum. Zaman dulu waktu saya masih kuliah, dosen itu wakil Tuhan di dunia. Gak ada zaman sekarang dosen di depan, di apa, di semua segala macam. Zaman saya dulu, ya, dosen itu wakil Tuhan di dunia. Ya, begitu kita debat, keluar. Jadi apapun yang diperintah harus dilaksanakan. Buku ACC dikasih contohnya, bikin seperti ini. Nah, di depan Salemba, dulu kuliahnya di Salemba, di depan Salemba itu banyak tukang fotokopi. Jadi masing-masing datanglah ke depan tukang fotokopi. Berapa mau bikin begini? Teman-teman di tempat fotokopi itu bilang 500 rupiah. Oke? Nah, kebetulan Bapak ingat dulu zaman SMP ada teman. Teman ini kakaknya punya percetakan kecil yang beras modelnya 1, yang mesin 1, yang cetak-cetak begini, ya. Maka datanglah saya ke tempat. Saya tanya, saya perlu bikin ini, ya, berapa biayanya? Berapa butuhnya? 100 lah kira-kira. Hitung, terus gua mengambil keuntungan deh 151. Bikin sendiri-sendiri di tempat fotokopi 500 rupiah. Ya. Nah, lalu saya balik ke kampus, saya bilang sama teman-teman, yang mau bikin sama gua 300. Hukum ekonomi, bikin sendiri 500, bikin sama saya 300. Semua daftar nggak? Semua daftar. Tidak ada orang bilang ya, gua mau si Aero 300, bikin sendiri 500. Ternyata di Indonesia nggak ada yang bilang. Ya, kalau soal duit semuanya waras. Ya. Nah, semua daftar 100 lebih. Ya, anggaplah 100. Ya, untung berapa? 150. Modal 150, jual 300, untung 150. Perlu modal nggak? Enggak. Kenapa? Karena yang nyetakin temen, ya, order duluan, ambil barangnya, bayar belakangan. Ya. Nah, itulah 15.000 saya yang pertama yang saya peroleh dari hasil jaringan saya. Yang di atas, ya, jadi Pak Jokowi tadi bilang jangan mulai, ya, mulai cari peluang dari yang ada sendiri yang terdekat dulu, jangan jauh-jauh mikirin, jangan kebanyakan baca buku konglomerat apa semana, berhayal terus, ya. Sekarang yang butuh action, just do it. Itu just do it, artinya apa? Segera lakukan dan hasilkan. Do it.
dihasilkan. Ya, jadi mulailah itu. Ya, jadi tadi harus ada trigger, ya, komitmen, terus berani melakukan dan upayakan yang pertama itu dilakukan dan berhasil. Karena begitu berhasil timbul kepercayaan diri. Wah, kalau udah begini itu rasanya apa? Begitu Anda lihat ya satu opportunity dan berhasil, maka Anda akan lihat semuanya itu peluang dan semua itu duit. Ya, saya mulai dari kampus dan akhirnya di kampus juga semua saya duit semua. Peluang itulah yang saya lihat. Nah, perlu ada berhasil. Kalau nggak berhasil, apa yang terjadi? Ya, itu kan susah. Nanti yang kebanyakan gagal aja. Bangkit. Jadi berhasil yang pertama sangat penting karena confidence muncul, ya, itu nanti muncul satu. Jadi adik-adik sekalian, itu penting. Itu yang kedua, ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, sebelum saya mulai yang ketiga tadi udah ya. Kuncinya apa? Tadi yang memulai. Gak perlu modal. Kenapa gak punya modal? Gak perlu modal karena modal itu tidak semata-mata uang. Ya, tadi kenapa? Karena kita banyak teman. Jadi teman itu penting. Teman adalah networking. Ya, itu adalah modal. Networking dan teman adalah modal. Semuanya nggak bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa minta tolong teman, pakai jaringan teman, itu namanya networking. Dan yang kedua, tadi kepercayaan maksudnya. Ya, kalau kita dulu, zaman dulu seringnya nipu teman, ngebohongin teman. Ya, begitu kita butuh, kita datang. Ya, dia bukan malah tolong, dia malah menjauh. Kenapa? Karena dia nanti mau tipu gua lagi. Ya, karena kita dikenal sebagai tukang tipu. Jadi jaga kepercayaan. Kepercayaan itu tidak bisa dibeli, tapi dia harus berproses untuk bisa dijaga kepercayaan. Jelas ya? Nah, sekarang yang ketiga. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang itu tidak akan pernah terlepas daripada kehidupan kita sebelumnya. Ingat nih adik-adik, ya. Jadi kalau adik-adik sekarang kan masih banyak semuanya muda-muda nih, ya. Itu yang sudah terjadi kan nggak bisa dibeli lagi. Nah, mulai hari ini lakukan segala sesuatunya itu sebaik-baiknya. Karena apa yang terjadi pada masa lalu akan berpengaruh dalam kehidupan kita pada masa sekarang dan masa ke depan. Contoh, ya. Adik-adik dulu kan tadi saya sudah bilang tinggal di Gang Sepur. Gang Sepur itu sampai hari ini di mana-mana kalau roda kereta pasti isinya preman semua. Ya. Orang yang kuat secara fisik, dia berkuasa menguasai mata rantai perekonomian di daerah sepanjang rel kereta itu. Ya. Nah, kehidupannya keras. Nah, alhamdulillah kehidupan keras pada masa tua saya kecil itu ternyata berpengaruh sampai hari ini. Apa pengaruhnya? Saya menjadi kuat terhadap tekanan seperti apapun. Karena dalam kehidupan, kalau menjadi pengusaha sukses, itu kalau kita tidak kuat menghadapi tekanan, itu kita tidak akan proses. Tekanan itu luar biasa. Ya. Kalau namanya pengusaha itu tekanannya sangat luar biasa. Jadi kita harus kuat mental, ya, kuat fisik juga, supaya kita kuat terhadap tekanan apapun. Ya. Yang kedua, tidak gampang menyerah. Ya.
ternyata terpacu di saya pada zaman kecil. Karena waktu kecilnya di lingkungan yang begitu keras, sehingga wah terhalang-halang, tidak gampang menyerah, menghadapi sesuatu. Nah itu kalau kita mau sukses, Pak, saya kan nggak tinggal di daerah Sleman, saya kan tinggal di Gang Sepur, saya kan tinggal di real estate, nggak masalah. Ya, melatih diri dengan kekuatan apapun itu menjadi penting. Jadi bukan berarti kalau sukses harus tinggal di dekat kata dulu, jangan diambil fisiknya ya, tapi diambil adalah maknanya. Nah yang kedua, adik sekalian, ternyata pelajaran sebagai organisatoris itu penting. Saya kebetulan sudah mulai sebagai organisatoris dari zaman SMP, SMA, kuliah, di luar sekolah, itu sudah. Ternyata pengalaman organisatoris ini penting adik-adikku sekalian. Kenapa? Karena yang pertama, kita sebagai organisatoris mempelajari dan mengerti tentang namanya manajemen. Ya, manajemen itu penting. Bagaimana kita jadi pengusaha sukses kalau kita nggak ngerti manajemen? Yang kedua, leadership. Kita jadi tahu bagaimana itu sebagai pemimpin orang, karena prinsipnya jadi pengusaha itu memimpin orang. Jadi penguasa juga dari Pak Gubernur itu prinsipnya memimpin orang. Jadi kalau kita nggak mampu memanajemen, melakukan memanage organisasi, tidak mampu memimpin orang, kita nggak akan pernah berhasil. Ya, itu ingat itu. Nah, yang berikut pengalaman entrepreneurship itu penting. Alhamdulillah saya pada waktu SD sudah diajari berjualan oleh guru saya. Berjualannya apa? Jualan es bambu, kacang-kacangan. Berjualannya di mana? Di depan kelas. Ya, setiap istirahat pertama, istirahat kedua, selesai mempertanggungjawabkan kepada guru. Bukan uangnya yang penting, tetapi kita mengerti prinsip-prinsip dasar entrepreneurship. Ngerti berhitung, ngerti bertanggung jawab. Ya, ini hal-hal yang penting adik-adikku sekalian. Dan yang berikut, lingkungan. Lingkungan juga memacu kita untuk bisa menjadi seorang entrepreneurship yang baik. Contoh, saya dulu belajar teater. Itu dengan belajar teater dulu nggak ngerti apa gunanya. Sekarang saya bisa ngomong di depan adik-adik dengan artikulasi yang jelas. Itu karena saya belajar teater, mengenal bahasa tubuh, ya, mengenal berekspresi dan lain sebagainya. Belajar filsafat, belajar semua segala macam. Ternyata sangat penting adik-adik sekalian. Lalu hal yang lain, misalnya saya dulu banyak melakukan aktivitas-aktivitas sebagai pekerja sosial. Ternyata berpengaruh luar biasa juga. Saya menjadi sensitif kepada hal-hal yang berada di masyarakat. Saya bisa memahami gerak-gerik masyarakat yang mayoritas adalah konsumen saya sekarang. Ya. Sehingga apa yang saya lakukan itu tidak ditegis oleh masyarakat, tetapi diapresiasi oleh masyarakat. Itu karena sensitivitas kita. Nah, adik-adikku sekalian, pengalaman ini mengacu kepada hal-hal pada masa lalu. Jadi pengalaman hidup kita pasti berpengaruh terhadap apa yang kita terima dan kita lakukan pada hari ini. Nah, adik-adikku sekalian, ini yang terakhir, ya, yang penting. Yang keempat, bersikaplah optimis. Enggak ada pengusaha sukses itu kalau dia pesimis. Karena ibarat kue donat, orang optimis itu dapat kuenya, orang pesimis dapat bolongnya. Ya, dia nggak ada dapat apa-apa. Optimis memacu masa depan.
optimis bahwa kita bisa berhasil, optimis bangsa kita akan jadi bangsa yang maju, optimis bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar. Itu namanya optimis. Kalau mau jadi pengusaha entrepreneur sukses harus optimis. Jadi adik-adikku sekalian, itulah 4 hal penting intisari makna daripada buku Si Anak Singkong. Ya. Kalau adik-adik pakai ini semua, insya Allah ya saya akan bertemu dengan adik-adik sekalian 20-30 tahun yang akan datang. Adik-adik akan jauh lebih sukses dari seorang Khairul Tanjung. Dan saya menunggu dan menantang adik-adik 20-30 tahun lagi datang ke saya. Pak Jendrik, saya dulu yang datang di gedung UNESCO waktu Bapak sama Jokowi ngasih ceramah. Dan saya sudah sekarang jauh lebih besar daripada Bapak Jendrik. Ya, itu yang saya tunggu. Mudah-mudahan sharing yang saya berikan pada hari ini dan Pak Jokowi berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Tanjung. Kami mohon untuk tetap di atas panggung dan kembali kami mengundang Bapak Jokowi untuk ke atas panggung. Seperti tadi kita sudah janjikan kepada seluruh teman-teman peserta diskusi entrepreneurship pada hari ini di gedung UNESCO, kita akan ada sesi tanya jawab. Oke. Namun sebelumnya kita juga ingin mohon maaf karena di sini saya tahu banyak sekali yang ingin bertanya, tapi tidak mungkin kita berikan kesempatan kepada semuanya untuk bertanya. Tapi kita semampu mungkin kita akan maksimalkan di beberapa sudut akan kebagian pertanyaan. Pertanyaan tersebut bisa diajukan tidak hanya ke Bapak Khairul Tanjung, tetapi juga bisa diajukan oleh ke Bapak Jokowi. Ya, dan untuk bertanya nanti akan mendapatkan 1 buah buku bertajuk Si Anak Singkong dari Kompas TV. Kita juga sudah menyediakan beberapa standing mic, baik di bawah maupun juga di atas. Akan ada beberapa teman panitia juga yang akan membantu untuk bertanya. Dan untuk topik pertama kita akan membuka bagi 5 pertanyaan terlebih dahulu. Oh, sabar ya. Oke, ini memang risiko kalau saya datang sangat Saya bingung nih jadinya yang mana. Baik, kita akan memilih. Baik, sebentar. Ada 1 orang tamu istimewa di sini teman-teman. Iya Pak, ini satu anak mahasiswa. Ini siswa, masih siswa. Umurnya masih 15 tahun, tapi beliau sudah menjadi juara Olimpiade Internasional Fisika di Amerika pada tahun 2012 lalu. Ya, ini asalnya kalau tidak salah dari Bogor. Betul, dari Bogor Jawa Barat. Boleh langsung kita berikan kesempatan pertanyaan pertama. Ini akan diajukan oleh Muhammad Lutfi Nur Fahri. Ya, kita juga kebingungan ini mau milih yang mana. Jangan dulu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Dede Ilham. S1 saya di Universitas Budi Luhur. Kemudian saya menunjukkan program akuntansi profesi di Trisakti. Saya datang ke sini cukup nekat ya, karena apa? Ini berbeda sekali dengan kerjaan saya yang sedang saya geluti. Saya bekerja di kantor akuntan publik, dan ini menjadi beban juga buat saya. Dan saya tahu kenapa di iklan terpampang bahwa diskusi kewirausahaan ini menjadi sangat booming di zaman sekarang ini. Entrepreneurship, kewirausahaan itu yang saya dengar secara sangat ramai sekali. Pertanyaannya Mas Dede? Karena ini berbeda sekali dengan kejadian yang saya ikuti. Satu saja, dari sekian banyak pemaparan yang tadi dibicarakan, kenapa tidak terproses atau tidak masuk kata-kata moralitas yang baik untuk menjadi seorang entrepreneur? Baik. Terima kasih Mas Dede. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh di sebelah depan saya dan Mbak yang baju biru. Semua pasti kebahagiaan, insya Allah tenang aja. Boleh. Nama saya Gita dari Universitas Negeri Yogyakarta. Singkat saja pertanyaan saya ingin bertanya kepada Bapak Jokowi dan Bapak Heri Tanjung, bagaimana cara memanajemen suatu wirausaha, baik wirausaha kelompok atau individu, agar dapat meraih laba yang maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, saya sering melihat usaha mereka. Saya bertanya ke mereka, ada masa-masa awal yang sulit dalam membangun usaha ini, masa-masa struggle. Dan saya pernah bertanya kepada seorang wirausaha di bidang salon, dia berkata 7 tahun dia baru dapat menikmati hasil. Kalau menurut Bapak Heri Tanjung dan Bapak Jokowi, bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah ada masa-masa struggle itu? Dan juga bagaimana menghadapinya itu untuk menjadi sukses? Ya, Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rejaba Bayagi dari Bandung, dan saat ini usaha saya pakaian. Ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Tanjung dan juga Bapak Jokowi, sama saya usaha di bidang fashion ini, pakaian ini, banyak sekali gap yang datang. Nah, bagaimana sistem Bapak dan yang dilakukan agar bisa menjaga kekompakan tim sehingga bisa kuat menahan gap dari luar saat berwirausaha? Terima kasih. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Saudara Muhammad Lutfi. Selamat, Anda sudah bisa membawa nama Indonesia di juara di Olimpiade Fisika tingkat internasional. Luar biasa. Kita semua orang Indonesia bangga tentu kalau ada orang Indonesia bisa membawa nama baik bangsa dan negara kita di mata dunia. Setuju? Nah, ini soal pertanyaan, kesempatan itu bisa diciptakan. Bagaimana caranya untuk membangun entrepreneurship di kalangan generasi muda khususnya? Adik-adikku sekalian, negara kita kalau ingin menjadi negara maju, syaratnya salah satunya adalah kita harus memiliki jumlah wirausaha atau jumlah pengusaha yang jumlahnya banyak. Tentu itu bukan satu-satunya, tapi salah satu syarat
syarat untuk kita jadi negara maju, kita harus punya wirausaha atau pengusaha yang jumlahnya banyak. Yang ideal kalau bisa mencapai angka 2%, itu bagus sekali. Jadi kalau kita punya 250 juta penduduk, berarti harus ada 5 juta pengusaha. Kenapa? Kalau kita punya 5 juta pengusaha, nggak usah rata-rata banyak-banyak, ada yang punya perusahaan sendiri, ada yang punya pegawai 1 orang, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Rata-rata nggak usah banyak. Kalau rata-rata 5 saja, sudah 5 juta kali 5 orang 250 juta. Maka tidak akan ada pengangguran di Republik ini, tidak akan ada kemiskinan di Republik ini. Jadi pengusaha itu penting, ya. Nah, saya senang karena saya juga banyak ya, targetnya 2000. Semalam saya dapat laporan sudah 4.500 ya yang mendaftar. Saya sampai deg-degan. Pagi tadi saya telepon Pak Ais, ingetin teman-teman untuk buka layar komisi 2, jangan sampai nanti ada yang tidak kebagian, ya. Karena jangan sampai datang dari jauh-jauh itu tidak. Saya senang. Ini pertama. Ini virus. Ada keinginan, ada virus itu mewabah. Kita berharap ada spirit entrepreneurship yang mewabah di kalangan generasi muda. Karena kalau virusnya sudah mewabah, tinggal nunggu trigger, tinggal nunggu ngatutnya. Kalau triggernya ada, ngatutnya ada, nanti tinggal implementasinya. Nah, jadi adik-adik, tadi sudah saya katakan, virusnya sudah ada. Keinginan ini di ruangan ini pasti datang, karena semuanya pengen jadi pengusaha dan semua pengen jadi wirausaha. Betul nggak? Nah, ini sudah virus yang baik. Sekarang tinggal cari triggernya, buat komitmennya, dan just do it. Ya, nah ini yang penting. Jadi itu saja, nggak usah tunggu, nggak usah susah-susah. Itu segera lakukan. Ya, jelas ya, betul ya. Nah, walaupun pernah jadi juara lomba fisika, nanti bisa jadi pengusaha yang high tech, ya, high teknologi, karena ibunya kami. Untuk Mas Dedi Ilham, ya, ini kenapa masalah moralitas tidak disinggung, ya. Tadi saya singgung khususnya kepercayaan. Kalau kita nggak punya moral yang baik, pasti kita juga tidak bisa membuat kepercayaan. Pasti kepercayaan itu tidak akan muncul. Moralitas itu adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar untuk seorang pengusaha. Ya. Jangan berpikir, ada istilah begini adik-adik, ya. Pak, cari duit haram aja susah, apalagi duit halal. Itu banyak itu yang ngomong seperti itu. Ya, cari duit haram saja susah, apalagi duit halal. Salah. Ya. Cari duit yang halal. Karena duit haram itu kalau kita dapat biasanya tidak jadi barokah. Kalau tidak jadi barokah, ada aja kehilangannya. Istilahnya saya itu duit jin dimakan setan. Ya, uang yang didapat dari cara-cara yang tidak adil, tidak halal, itu biasanya hilangnya juga gampang. Ya, yang anaknya sakit lah, yang kecelakaan lah, rumahnya kebakar lah, apa ada itu. Karena duitnya tidak halal. Jadi moralitas untuk sebuah usahawan adalah nilai yang tidak bisa ditawar-tawar. Ingat itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Mbak Gita dari Jogja, cara memanage sebuah perusahaan. Nah, Mbak Gita, tentu memanage sebuah perusahaan itu harus melalui tahapan. Pak Jokowi sudah katakan, ya. Jadi jangan pernah berpikir mau jadi pengusaha besar dulu. Jadilah pengusaha kecil.
naiklah kelas sesuai anak tangganya. Kenapa? Kalau naik gak pakai anak tangga, biasanya gampang kepleset. Jadi contoh, saya memulai pertama pengusaha informal. Informal apa? Nggak punya pegawai, nggak punya anak buah, semua dilakukan sendiri. Mulai masuk dari pengusaha kecil, mulai punya anak buah, pegawai 1, 2, ya. Jadi pengusaha menengah, mulai punya manajer, ya. Jadi pengusaha besar, mulai punya direksi orang lain, ya. Nah, kalau sudah super besar, itu jadi direksi pun nggak boleh. Jadi semua ada tahapan-tahapannya. Mulailah berdasarkan tahapan itu setahap demi setahap, seperti kita menaiki anak tangga. Jelas ya? Nah, yang keempat, ini dari Universitas Statistik dari Universitas Mercu Buana. Tentang masa struggle, ya. Masa struggle itu masa susah, ya. Tadi Pak Jokowi sudah bilang, di mana-mana memang kalau memulai pasti susah, ya. Susah itulah menjadi kenikmatannya tersendiri. Berapa tahun? Lanjut. Ada yang 1-2 tahun bisa selesai, ada yang butuh 3 tahun, ada yang 10 tahun susahnya nggak selesai, ya. Tetapi kalau kita konsisten terus menerus, maka masa susah itu akan beralih menjadi masa senang, masa sulit itu akan berubah menjadi masa mudah, dan pada saat itulah nanti banyak kenikmatan yang bisa kita peroleh. Jadi nggak ada jangka waktunya dan konsisten saja terus. Jadi tadi kan pertanyaannya simpel. Kalau gagal gimana? Dari Pak Jokowi sudah bilang bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi. Jangan pernah berhenti. Sampai kapan Pak? Sampai gagalnya capek dengan kita. Kok gagalnya bisa capek Pak? Kenapa bisa capek? Karena lama-lama kita tahu, oh kalau begini gagal, kalau begini gagal, kalau begini gagal, kalau begitu gagal. Lama-lama begitu gagalnya mendatang, kita udah di situ, kita udah bekelit di situ. Datang lagi di sini kita bekelit lagi di sini. Jadi bukan karena dia capek, karena kita makin lama makin pintar menghindari kegagalan. Ya, jadi ini, ya jadi struggle. Setahun gak cukup 2 tahun, 2 tahun gak cukup 5 tahun, 5 tahun gak cukup 10 tahun, gak masalah. Yang penting hasil akhirnya berhasil. Nah, yang terakhir ini dari Haki dari Bandung, ya di atas. Gimana caranya tim membuat solid sebuah tim? Ini teman-teman ya, kalau yang sudah memulai usaha. Biasanya teman-teman generasi muda itu senang usahanya barengan, ya. Kumpul-kumpul 5 orang barengan, itu usaha bareng. Ya ini tren. Biasanya kalau belum ada uangnya kompak, ya usaha bareng-bareng kerja keras. Begitu sudah mulai berhasil, mulai merasa ini kan gua yang punya kontribusi lebih, gitu, ya. Ini di mana-mana terjadi seperti itu. Nah, pesan saya untuk adik-adik, Mas Bayati khususnya dan teman-teman yang lain, berupayalah untuk selalu transparan. Jadi mulai setiap ini kalau rekan-rekan di mana usaha ketemu setiap hari. Pagi sebelum memulai bagi tugas, malam setelah balik, ya kasih tahu hasilnya masing-masing. Dengan begitu ada proses transparansi dan jangan sampai ada kecemburuan. Kontribusi lebih, yang lain kontribusi kurang, dan akibatnya dia merasa kamu yang berjalan sendiri deh. Nah, kuncinya adalah transparansi. Tetapi ada waktunya, sampai pasti akan ada masalah. Ya, jadi memang usaha yang dimulai secara bersama-sama baik di awal, tapi jaga kekompakannya dengan cara transparan. Tapi kalau nanti pada saatnya memang tidak memungkinkan lagi, ya sudah harus diselesaikan. Ya, itu Mas Bayaki, dan itulah kira-kira gambaran sharing saya untuk pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Bapak Mas Jokowi.
keuangan. Artinya apa? Yang kita bangun kepercayaan dan disampaikan Pak Heru tadi. Titik terakhirnya ini trust. Titik akhirnya ini pelanggan membeli masyarakat itu percaya. Pembangunannya seperti apa ya? Kalau janji mau ngirim sebuah barang seminggu, hari Senin kami kirim, Senin kirim benar. Jangan minta maaf, Pak minta maaf terlambat, nanti minta maaf lagi terlambat. Dengan cara apapun sudah janji Senin, kirim Senin. Kemudian juga kalau misalnya meminjam uang itu juga sama, atau meminjam barang itu juga sama. Mau kembalikan sebulan dan sebulan kan kembalikan. Ini sekarang ini bangun sudah percaya tidak mudah dan dimulai dari kecil dan gede seperti ini. Tadi sama seperti Pak Heru Tanjung, muaranya adalah kepercayaan, kita sudah tidak dipercaya oleh konsumen, oleh pelanggan, oleh kanan kiri kita ya. Jangan berharap saudara-saudara akan sukses. Apa? Yang paling penting sama seperti Pak Heru Tanjung, ada kebukaan, ada salah percaya. Kalau sudah itu ada sudah kita kerja baru-baru kan mudah. Tapi kalau sudah tidak percaya satu dengan yang lain, kemudian tidak ada kebukaan, ada yang ditutupi, pasti akan nanti suatu titik pasti akan pecah dan akan tidak kompak lagi. Saya kira itu. Baik, saya kita persembahkan kepada negara kita tercinta. Iya. Kepada negeri kita tercinta. Jadi kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya negara kita. Ya, kami pastinya bisa memotivasi seluruh peserta diskusi entrepreneurship yang hadir di Lulus UNESCO. Baik, kami meminta seluruh bagi yang sudah memiliki kupon. Ya, bagi yang sudah kami mendapatkan kupon untuk signing book, kami ingatkan kembali, signing book ini sangat terbatas, hanya kepada teman-teman peserta yang ada di Mangga. Ya, boleh. Kemudian bagi teman-teman untuk mengambil sertifikat yang tidak bisa menandatangani, silakan mengambilkan sertifikat di siswa lantai dasar. Caranya bukakan kupon sertifikat atau undangan yang sudah dimiliki oleh panitia. Sekali lagi untuk teman-teman yang tadi mendapatkan kesempatan mendapatkan kupon untuk signing book, harap antri membuat barisan. Akan nanti dibantu teman-teman dari fraksi yang membantu. Ya, antrian dimulai dari panggar kereta panggung. Sesuai nomor, sesuai dengan nomor. Karena sudah ada nomornya, ada dulu. Jadi semua yang mendapatkan kupon pasti berbagian, tidak perlu berdesak-desakan. Silakan dulu. Yang tidak menandatangani, silakan mengambil sertifikat. Sudah ada 4 meja penukaran kupon sertifikat.
dan bebas tidak berdasarkan abjad. Iya, betul. Di luar, jadi teman-teman kita berharap silakan keluar untuk mengambil sertifikat. Sudah ditentukan jangan berebutan karena Peduli Kompas telah menyiapkan